Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton tentang gerak. Oke anak-anak, sebelum kita membahas tentang hukum Newton, yang pertama kita harus paham dulu atau kita akan mengingat apa itu gaya. Tentunya di SMP dulu kalian pernah diajari ya tentang gaya. Apa gaya? Mari kita ingat lagi. Jadi gaya itu adalah suatu tarikan atau dorongan pada suatu benda. Ya, sehingga benda ini bisa bergerak. Nah, kalau kita memberikan gaya kepada suatu benda, maka akan ada beberapa hal yang timbul atau yang diakibatkan oleh gaya. Yang pertama adalah terjadinya perubahan bentuk benda. Gambar ini adalah suatu pegas. Ya. Pegas ini kalau kita tarik, kita lihat, nah maka pegas ini akan berubah bentuknya. Jelas ya? Yang kedua adalah gaya dapat menyebabkan perubahan kecepatan benda. Ini ada seorang anak yang menendang bola. Nah, jadi mengakibatkan perubahan benda artinya bola itu yang awalnya diam, kecepatannya 0, setelah ditendang, maka dia bergerak sehingga kecepatannya berubah, tidak 0 ya. Yang ketiga, gaya dapat menyebabkan perubahan arah gerak benda. Perhatikan di sini ada seorang anak yang menendang bola ke temannya. Kemudian temannya menendang bola balik. Nah, di sini jelas-jelas terlihat bahwa gaya itu menyebabkan arah perubahan gerak benda ya. Oke, kita langsung menuju ke hukum Newton. Nah, ini adalah inti materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke. Nah, hukum Newton tentang gerak itu ada 3 ya. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 disebut juga dengan hukum kelembaman. Bunyi dari hukum kelembaman atau hukum Newton 1 adalah jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 alias tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Oke, perhatikan di sini ada suatu gambar ya. Nah, di sini ada suatu gambar yang atas itu adalah bendanya itu diam. Oke, selama benda itu tidak diberi gaya, alias tidak kalian dorong, tidak kalian tarik, tidak kalian tendang, ataupun mungkin tidak ada angin dan sebagainya, maka bola itu yang awalnya diam, dia akan terus diam, alias dia malas untuk bergerak. Jadi namanya lembam itu malas. Jadi kalau awalnya diam, malas untuk bergerak, diam terus. Nah, benda yang awalnya bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan, ya, gambar yang bawahnya itu apabila tidak diberi gaya apapun, jadi di situ tidak ada gaya geseknya, tidak dikasih gaya tarikan, gaya dorongan, maka bola itu akan menggelinding terus selamanya. Jadi akan berusaha mempertahankan posisinya bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Jadi yang awalnya diam akan berusaha untuk diam terus, kalau yang awalnya bergerak lurus, kecepatan tetap akan bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Sehingga secara matematis dituliskan sigma F sama dengan 0. Nah, itu adalah bunyi hukum Newton yang pertama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kalian naik sepeda motor dibonceng teman kalian. Ya kan? Tiba-tiba teman-temanmu yang membonceng itu mengerem mendadak. Maka bagaimana tubuhmu? Tubuhmu akan terdorong ke depan. Nah, ini adalah
contoh dari penerapan hukum Newton yang pertama. Kenapa kok bisa terdorong ke depan? Karena tubuhmu ini berusaha mempertahankan posisi kondisimu awal. Jadi kondisi awal, kamu kan bergerak sama temanmu ke depan. Nah, saat dikasih gaya, maka tubuhmu ini berusaha mempertahankan posisinya, ingin terus ke depan terus. Makanya kalau di rem dia tubuh kamu akan secara refleks akan terdorong ke depan. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut ke selanjutnya adalah hukum Newton yang kedua. Ya, kita baca bunyinya. Percepatan suatu benda itu berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Jadi percepatan suatu benda itu dipengaruhi oleh suatu gaya dan massa. Jadi gaya itu berbanding lurus dengan percepatan, massa berbanding terbalik. Sehingga hubungan tiga besaran tadi dituliskan oleh Newton ke dalam hukum Newton 2, kita kenal dengan hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan sigma M kali A. F-nya adalah resultan gaya, satuannya Newton, M itu adalah massa benda, satuannya kilogram, dan A adalah percepatan gerak suatu benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Tentu saja hukum Newton ini berlaku pada kondisi benda bergerak lurus beraturan, alias bendanya mempunyai percepatan, gitu ya. Kita lihat gambar di samping. Nah, ini adalah contoh dari gerak lurus berubah beraturan, mempunyai percepatan, sehingga ini berlaku hukum 2 Newton. Gitu ya. Contohnya ya, di sini ada contoh soal berapa gaya yang dibutuhkan untuk mempercepat gerak sebuah motor yang bermassa 500 kg pada percepatan 6 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk menjawab gaya yang dibutuhkan, maka langsung kita gunakan hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan M kali A, atau F sama dengan M kali A. M-nya ada 500 dikalikan A, percepatannya 6. Maka temukan, dihasilkan gayanya sebesar 3000 Newton. Seperti itu. Kita lanjut ke hukum 3 Newton. Ini dikenal dengan hukum aksi dan reaksi. Coba kita baca sama-sama. Bila benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda A akan mengerjakan gaya pada benda A sama besar dengan arah yang berlawanan. Atau bisa kita tulis dengan kata yang lain adalah apabila kita memberikan suatu gaya aksi pada suatu benda, maka benda itu akan memberikan gaya reaksi terhadap kita yang arahnya berlawanan dan besarnya sama besar. Perhatikan di sini ada dua timbangan ya. Ini kalau kita lihat coba. Nah, ini ada aksi reaksi ya. Sehingga aksi reaksi itu arahnya berlawanan dan besarnya sama. Kalian lihat jarum merahnya ini tepat menunjukkan di tengah dua-duanya ya. Ini artinya gaya aksi suatu benda itu akan sama dengan gaya reaksi. Ya anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam gaya pada hukum Newton. Ada 4 gaya yang akan dibahas di sini. Yang pertama adalah gaya berat, yang kedua adalah gaya normal, yang ketiga ada gaya tegang tali, yang keempat ada gaya gesekan. Nah, dari 4 macam gaya akan saya jelaskan satu-satu. Intinya adalah kalian harus bisa menggambar arah gaya pada masing-masing gaya tersebut. Karena ini sangat penting untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan hukum Newton. Langkah pertama memang harus bisa menggambar gaya-gaya 4 gaya tersebut pada suatu benda. Dan arahnya ini juga sangat penting sekali. Karena gaya adalah besaran vektor, dia mempunyai arah.
Oke, kita akan membahas satu-satu. Ya, yang pertama ada gaya berat. Apa itu gaya berat? Gaya berat adalah gaya akibat tarikan gravitasi bumi. Kita semua tahu ya bahwa benda-benda yang ada di bumi itu selalu tertarik oleh gravitasi bumi. Sehingga gaya berat itu kita sebut juga dengan gaya tarik gravitasi. Sehingga berat itu bisa dicari dengan mengalihkan besaran massa kali percepatan gravitasi. Jadi W sama dengan M kali G. W itu adalah gaya berat, yang satuannya Newton, M itu adalah massa benda, satuannya adalah kilogram, dan G adalah gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. Ini G kecil ya, ini bukan G besar, salah ini. Nah, jadi massa satuannya adalah kilogram, kalau gravitasi bumi meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk mencari gaya berat, gitu ya. Nah, yang lebih penting adalah bagaimana menggambar arah gaya berat. Perhatikan ada gambar berikut. Di sini ada suatu benda diletakkan di suatu lantai, katakanlah seperti itu ya. Maka benda ini punya massa, setiap benda yang bermassa pasti punya yang namanya apa? Gaya berat. Arah gaya berat kemana? Arah gaya berat itu selalu menuju pusat bumi, ya, sehingga arahnya selalu vertikal ke bawah. Cara menggambarnya gaya berat adalah mulai dari pusat massa, yaitu di titik tengah sini. Langsung ditarik lurus ke bawah, gitu ya. Dikasih tanda panah. Nah, karena tanda panah ini melambangkan atau menunjukkan arah dari gaya berat itu. Nah, ini dikasih simbol W. Nah, apapun kondisinya, ya, gaya berat itu selalu arahnya vertikal ke bawah. Bagaimana kalau pada persoalan seperti ini? Nah, ini ada bidang miring, benda berada pada bidang miring. Bagaimana menggambar gaya beratnya? Ini sama saja ya. Apapun kondisinya benda, baik itu di bidang datar maupun bidang miring, maka gaya beratnya selalu arahnya kemana? Ke bawah. Anyway. Nah, katakanlah bila miring ini membentuk sudut theta, maka gaya berat ini bisa diuraikan ke bidang miring sini dan ke sini. Nah, untuk bidang miring sini, maka kalau kita uraikan bisa menjadi W sin theta, ya. Kalau ini jadi W cos theta. Karena kan sudutnya kan sudut theta di sini bisa saya tuliskan di sini ya. Nah, ini adalah sisi samping menjadi cos, depannya ini itu sama dengan sini. Ya. Ini adalah sinus. Seperti itu. Paham ya? Oke. Selanjutnya ada gaya normal. Apa itu gaya normal? Gaya normal adalah gaya yang muncul apabila ada sentuhan dua permukaan benda. Arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh. Nah, ini mungkin baru pertama kali kalian mendengar gaya normal ya. Bagaimana cara menggambar gaya normal? Perhatikan, di sini ada suatu benda terletak di lantai gitu ya.
kemana arah gaya normalnya. Nah, tadi sudah dituliskan bahwa arah gaya normal itu selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh. Nah, bidang sentuhnya itu yang mana? Ya, sentuhan antara dua permukaan bidang. Ini bidang sentuhnya. Nah, di sini akan muncul gaya normal. Arahnya kemana? Tegak lurus. Tegak lurus kemana? Ke atas arahnya atau ke bawah? Nah, karena bendanya kan di atas, yang kita amati kan bendanya di sini benda, maka gaya normal yang bekerja pada benda berarti dia arahnya kemana? Ke atas, lurus. Nah, ini adalah gaya normal. Tegak lurus, ini adalah bidang sentuhnya di sini. Ini bidang sentuh. Maka harus tegak lurus terhadap bidang sentuh, arahnya ke atas, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau benda pada bidang miring? Coba kita cari. Kalau bidang miring, nah ini ada gambar suatu benda pada bidang miring. Bagaimana menggambar arah gaya normalnya? Untuk menggambar arah gaya normalnya, tetap kita pakai acuan. Gaya normalnya itu muncul pada sentuhan antara dua bidang. Berarti di sini, ini adalah bidang sentuhnya, ya. Kemana ya gaya normalnya? Gaya normal tegak lurus terhadap bidang sentuh ini. Ini adalah tegak lurus, siku-siku. Nah, berarti tarik ke sini. Nah, ini adalah gaya normal. Ini lurus. Nah, siku-sikunya di sini. Seperti itu. Bagaimana kalau ada dua benda saling berdempetan seperti ini? Ini juga muncul gaya normal. Ini adalah katakanlah benda satu, benda dua. Nah, kalau seperti ini kemana gaya normalnya? Nah, ini ada bidang sentuhnya di mana di sini, ya kan? Maka gaya normal. Ini kemana? Gaya normalnya, gaya normal yang dialami benda satu yang diakibatkan oleh benda dua, arahnya di sini, ke kiri. Kan tegak lurus terhadap ini. Ini adalah apa? Bidang sentuh, gitu ya. Bisa kita kasih simbol N1 akibat benda 2. Ini aksi, reaksinya kemana? Reaksinya ya benda 1 memberikan gaya normal pada benda 2 yang arahnya ke sini. Nah, ini adalah N2 akibat 1. Seperti itu. Bagaimana Pak kalau bendanya itu nempel? Menggantung gini, ya sama aja. Ini adalah bidang sentuhnya berarti ke sini gaya normal. Ini adalah siku. Gimana kira-kira udah jelas ya untuk menggambar arah gaya normal. Jadi intinya adalah selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh. Kalian tentukan dulu bidang sentuhnya yang mana. Nah, habis itu kalian bisa menggambar gaya normalnya. Oke, Bapak lanjutkan untuk yang gaya ketiga. Ya. Oke, gaya ketiga itu adalah gaya tegang tali. Apa gaya tegang tali? Kita lihat. Gaya tegang tali adalah gaya yang muncul pada tali ketika suatu tali yang menegang. Gitu ya. Nah, arah gaya tegang tali itu selalu menjauhi benda. Perhatikan contoh di bawah. Nah, ini ada yang pertama, yang kiri ini ada suatu katrol ya. Katrol yang diikat dengan tali, yang dikasih tali dan ada bebannya gitu ya. Otomatis muncul gaya tegang tali di mana? Di talinya, namanya juga gaya tegang tali. Berarti muncul di talinya seperti itu ya di sini. Nah, kalau kita mengamati itu benda ini, bendanya di bawah ini benda, maka gaya tegang talinya itu adalah melawan atau menjauhi benda. Kemana ya? Ke sini. Ini kan talinya, berarti di tali di sini. Nah, ini adalah T seperti itu. Karena bendanya satu ya udah kita tulis T saja gitu. Nah, kalau seperti ini, ada tiga ya. Ada tiga benda, katakanlah ini benda 1, benda 2, ini benda 3 gitu ya. Nah, masing-masing dihubungkan oleh tali dan ditarik dengan gaya F. Nah,
otomatis kan tali ini apa? Menegang. Nah, otomatis di sini ada muncul gaya tegang tali, gitu ya. Tali yang pertama itu tali yang menghubungkan antara benda satu dan benda dua. Otomatis di sini akan muncul gaya tegang tali. Kita tulis satu-satu, kita gambar satu-satu. Gambar gaya tegang tali yang bekerja pada benda satu. Ya, arahnya tadi selalu menjauhi benda, selalu menjauhi benda. Maka di sini menjauhi benda berarti ke sini. Nah, bendanya di kiri maka panahnya itu ke kanan. Kita kasih simbol T1. Nah, tali ini juga terhubung dengan benda dua, otomatis ada gaya tegang tali juga yang bekerja pada benda dua. Arahnya menjauhi benda dua, berarti dari sini ini ke sini. Nah, ini adalah kita kasih lambang T2. T1 dan T2 karena ini talinya itu sama atau satu tali, maka berlaku T1 itu sama dengan T2. Jadi kalau T1 10 Newton maka T2 juga 10 Newton. Seperti itu ya. Nah, ini ada tali yang kedua yang hubungan antara benda 2 dan benda 3. Ini juga muncul gaya tegang tali. Gaya tegang tali yang bekerja pada benda 2 berarti menjadi benda 2. Nah, seperti ini. Dari sini ya. Ini kasih aja simbol T2 aksen ya, biar nggak sama dengan T2 ini. Kalau yang bekerja pada benda 3 berarti menjadi benda 3. Nah, ke sini. Ini kita kasih simbol T3. Nah, di sini T2 aksen itu akan sama dengan T3 karena talinya sama. Nah, sekarang T1 apa sama dengan T3? Nah, ingat T1 dan T3 ini berbeda tali ya, berbeda tali. Karena sudah terpisah oleh benda dua kan, talinya beda. Maka untuk tali yang berbeda, gaya tegang talinya itu juga berbeda. Maka T1 itu tidak sama dengan T3 atau T2 itu tidak akan sama dengan T2 aksen. Ingat ya, untuk tali yang sama, gaya tegangnya sama. Untuk tali yang berbeda, gaya tegangnya berbeda. Seperti itu. Nah, misalkan ini juga sebenarnya muncul gaya tegang tali juga ya ke sini ya. Nah, katakanlah ini T1, ini T2. Maka T1 dan T2 itu sama. Kenapa? Karena itu masih satu tali. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, saya kira jelas ya. Oke, kita bisa lanjutkan untuk gaya selanjutnya. Gaya selanjutnya ada gaya gesek gitu ya. Gaya gesek adalah gaya yang muncul akibat gesekan antara dua permukaan bidang benda gitu ya. Arah gaya gesek itu selalu melawan kecenderungan gerak benda. Perhatikan ada gambar seperti ini. Kalau kita tarik suatu benda ini ke kanan F gitu ya, maka katakanlah benda ini bergerak ke kanan, maka ada gesekan. Gesekan ini muncul antara gesekan dua permukaan bidang benda. Berarti di sini kan terjadi gesekan gitu ya. Nah, gesekan di sini akan muncul gaya gesek. Arah gaya geseknya adalah kecenderungan melawan kecenderungan gerakan benda. Kalau bendanya geraknya ke kanan, maka gaya geseknya itu adalah ke mana? Ya, ke kiri. Ini disimbolkan F kecil ya. Jadi gaya gesek disimbolkan F kecil, bukan F besar. Seperti itu. Selanjutnya ada, kita lihat, nah ada gambar seperti ini. Di sini juga benda pada bidang miring ini juga sering dijadikan soal ya seperti ini ya. Apakah ada gaya geseknya? Kemana arah gaya geseknya? Ini juga kalau benda ini antara permukaan benda dengan bidangnya itu kasar, maka pasti ada gaya geseknya. Katakanlah dia geraknya turun ya, maka gaya geseknya kemana? Melawan gerak. Kalau geraknya turun berarti gaya geseknya ke sini, ke atas. Nah, seperti itu. Oke.
Nah, gaya gesek sendiri itu dibedakan menjadi dua, gitu ya. Ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Kita lihat satu-satu dulu. Apa itu gaya gesek statis? Apa itu gaya gesek kinetis? Gaya gesek statis. Nah, gaya gesek ini terjadi apabila bendanya itu dalam keadaan diam, gitu ya. Nah, itu rumusnya. Nah, jadi gaya gesek statis, gaya yang muncul apabila benda itu dalam kondisi diam. Rumus gaya gesek statis Fs itu sama dengan mu s kali n. Kita lihat Fs max. Fs max itu apa? Gaya gesek statis maksimum, gitu ya. Terus mu s itu gaya koefisien gaya gesek statis. N adalah gaya normal. Apa sih koefisien gaya gesek itu? Koefisien gaya gesek itu suatu angka yang menyatakan tingkat kekasaran suatu permukaan. Nanti mu itu rentangnya antara 0 sampai 1 ya. Jadi sini mu s itu adalah kurang dari 1 dan lebih dari 0. Nah, kalau 0 suatu koefisien gesekan 0, maka ini dianggap licin-licin sempurna. Jadi dianggap tidak ada gesekan. Kalau 1 berarti dianggap sangat kasar sekali. Seperti itu ya. Nah, ini adalah rumusnya. Jangan lupa ya, bahwa gaya gesek adalah Fs itu adalah rumusnya mu s, koefisien gesek statis, dikalikan apa? N. N itu tadi adalah gaya normal. Seperti itu. Nah, fungsinya gaya gesek Fs max itu adalah untuk mengecek ya, apabila benda itu kalau ditarik suatu gaya itu kan belum tentu bergerak ya, belum tentu bergerak, bisa diam, bisa apa, bergerak. Nah, perhatikan seperti ini. Kalau saya menggambar suatu, katakanlah contoh gambar di sini ya. Ini adalah suatu benda, ini ditarik dengan gaya F. Katakanlah dia mempunyai gaya gesekan sebesar F kecil. Nah, suatu benda kalau ditarik dengan gaya F, apakah pasti bergerak? Kan belum tentu. Maka untuk memastikan bahwa benda itu bergerak atau belum, kita bandingkan F-nya itu dengan gaya gesek, yaitu namanya Fs max, gaya gesek statis maksimum. Seperti itu. Nah, kalau F-nya ini pertama, F-nya ini kurang dari Fs max, maka bendanya dikatakan apa? Diam. Maka gaya gesek yang berlaku adalah apa? Gaya gesek statis. Nah, kalau setelah dicari F itu ternyata sama dengan Fs max, maka benda itu tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak. Di sini ada kata-kata akan. Akan ini menunjukkan berarti benda belum bergerak. Masih mau, berarti artinya bendanya masih diam. Maka gaya geseknya itu yang berlaku adalah Fs, gaya gesek statis. Nah, kalau yang ketiga, apabila F-nya itu lebih besar dari Fs max, maka benda itu dikatakan sudah bergerak. Maka yang berlaku di sini adalah gaya gesek kinetis. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada gaya gesek kinetis. Apa itu? Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang terjadi bila benda dalam keadaan bergerak. Jadi gaya gesek ini muncul apabila bendanya sudah bergerak. Seperti itu ya. Nah, di situ ada perumusan Fk itu sama dengan mu k kali N. Mu k adalah koefisien gesek kinetis, gitu ya. N-nya tadi adalah gaya normal, seperti itu.
Jadi gaya gesek kinetis ini munculnya pada benda yang kondisinya sudah bergerak normal seperti itu. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke latihan soal tentang hukum Newton, ya, gaya-gaya pada hukum Newton. Oke anak-anak, sekarang kita latihan soal-soal tentang gaya-gaya pada hukum Newton. Oke, yang pertama, perhatikan di sini ada suatu benda ya, dikenai suatu gaya, ada 3 gaya. Gaya ke kanan 26 Newton, gaya ke kanan 14 Newton, kirinya ada 40 Newton. Jadi sebuah batu ditarik dengan 3 gaya seperti gambar di atas. Berapakah resultan gayanya? Resultan disebut juga dengan jumlah ya, jumlah gaya. Ingat, gaya itu adalah besaran vektor, maka untuk menjumlahkan itu harus dilihat juga arahnya. Ya. Kita sepakat arah ke kanan adalah positif dan ke kiri adalah negatif. Berarti kalau ditanya resultan, biasanya disimbolkan sigma ya. Jadi resultan gaya sigma F gitu ya. Sama dengan kita tinggal menjumlahkan. Berarti ke kanan positif, berarti ada 26 ditambah 4 ditambah 14. Terus ke kirinya negatif, berarti min 40. Jawabannya adalah 26 ditambah 14 itu 40 dikurangi 40 sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Coba kita baca bareng-bareng. Balok bermasa 20 kilo berada di atas bidang miring licin dengan sudut kemiringan 30 derajat. Jika Ucok ingin mendorong ke atas sehingga kecepatannya tetap atau konstan berarti ya, maka apa ini? Geraknya GLB ya. Maka berapakah gaya yang harus diberikan oleh Ucok? Seperti itu. Oke, soal selanjutnya. Balok bermasa 20 kg berada di atas bidang miring licin dengan sudut kemiringan 30 derajat. Ucok ingin mendorong ke atas sehingga kecepatannya tetap. Maka berapakah gaya yang harus diberikan Ucok? Seperti itu ya. Nah, untuk soal cerita seperti ini, langkah pertama adalah kita gambar dulu kejadiannya ya. Ini di bidang miring, berarti kita gambar seperti ini, bidang miring gitu ya. Katakanlah di sini ada Oke, langkah pertama adalah kita gambar soal cerita ini ke dalam. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama adalah kita gambar dulu ya.
gambar dulu. Ini ada suatu bidang miring, gitu ya. Ini ada benda di sini. Nah, Ucok itu ingin mendorong suatu benda ini ke atas dengan gaya konstan. Berapa? Berarti mendorong berarti kan ke sini ya. Ini ada gaya. Berarti gaya F. Gitu ya. Seperti itu. Nah, berapa F-nya agar benda ini bisa bergerak ke atas dengan kecepatan yang konstan. Oke, langkah pertama adalah kita gambar gaya-gaya dulu. Yang pertama adalah gaya Ucoknya sudah kita gambar. Yang kedua adalah benda ini mempunyai berat ya. Oke, ada gaya berat. Kalau kita uraikan ke sini, ini tadi jadi W apa? Cos 30 derajat. Di sini 30 ya. Terus kita uraikan ke sini, ini menjadi W sin 30 derajat. Ini ada gaya apa? Normal. Nah, karena licin maka dia tidak mempunyai gaya gesek. Gaya geseknya tidak kita gambar gitu ya. Nah, untuk mencari gaya Ucok atau F, yang tanyakan F. F-nya tanda tanya. Bagaimana mencarinya? Nah, karena dia adalah kecepatannya tetap, maka kita memakai hukum Newton yang ke-1, yaitu sigma F sama dengan 0. Sigma gaya-gaya. Nah, gaya mana yang kita jumlahkannya? Pada bidang miring ini, yang sejajar pada bidang ini ada berapa gaya? Ada 1, 2. Jadi ada F, F-nya ke atas. Ke atas kita buat positif berarti F, ke bawahnya negatif berarti min W sin 30 derajat sama dengan 0. Ya. Kita masukkan F sama dengan W. Kalau masanya 20, berarti beratnya berapa? Kita tahu bahwa W sama dengan massa kali gravitasi. Berarti 20 kali gravitasinya kalau nggak diketahui, kita pakai angka 10. Berarti ini 200 Newton. Ya. Nah, kita masukkan ke sini nih. Oh, sorry. Ini F min W. W-nya ketemu tadi 200. Sin 30 derajat berapa? Ya, setengah. Sama dengan 0. Sehingga F sama minus 100 sama dengan 0. F-nya sama dengan, kita pindah menjadi berarti 100 Newton. Seperti itu ya. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini perhatikan gambar berikut ya. Benda mula-mula dalam kondisi Oke, di sini ada soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Benda mula-mula dalam kondisi rehat atau diam ya, rehat ya. Di situ ada lantainya kasar, benda bermassa ditarik gaya ke kanan F. Jadi benda bermassa M 10 kg berada di atas lantai kasar. Sehingga otomatis pasti punya gaya gesek. Ditarik oleh gaya F 25 Newton ke arah kanan. Nah, jika koefisien gesekan statis antara benda dan lantai adalah 0,2 dengan koefisien gesekan kinetis 0,1, tentukan besarnya. Yang A adalah gaya normal, yang B gaya gesek antara benda dan lantai, yang ketiga adalah percepatan gerak benda. Oke, langkah pertama, kita gambar dulu gaya-gaya yang ada di sini. Coba, di sini apa? Punya massa, berarti punya apa? Berat. Nah, di sini W. Ini ada gaya normal ya, ke atas ya. N. Terus karena kasar mempunyai gaya apa? Gesek F kecil. Nah, gaya normalnya berapa? Nah, untuk menjawab yang A,
gaya normal. Gaya normal ini berada pada sumbu Y ya, sumbu yang vertikal. Maka sumbu yang vertikal itu kan kondisinya diam. Yang bergerak hanya pada sumbu X, betul ya? Maka untuk mencari N berada pada sumbu Y diam, maka kita pakai hukum Newton yang pertama. Sigma F sama dengan 0. Kita tepatnya sigma FY ya, biar nggak bingung. Jumlah kaidah pada sumbu Y sama dengan 0. Oke, sumbu Y ada N, ya, arahnya ke atas positif. Arahnya ke atas positif, W ke bawah negatif. Berarti kita tulis di sini ya, N min W itu sama dengan 0. Berarti N min W. Massa 10 berarti beratnya adalah 100 sama dengan 0. Maka N itu sama dengan 100 Newton. Oke, yang B, gaya gesek antara benda. Oke, gaya gesek ini ya. Gaya gesek apa? Berarti kinetis ya, karena dia akan bergerak. Berapa FK-nya? Berarti ini bisa kita tulis FK. FK ya, ini K ya. Nah, gaya gesek antara benda dan lantai, berarti kan kita mengamati sumbu X ya. Sumbu X ada gaya F dan gaya FK. Kita pakai hukum Newton yang keberapa? Ya, karena bergerak maka pasti hukum Newton yang kedua ya. Sigma F sama dengan M kali A. Gaya-gaya pada sumbu X-nya atau sigma Fx bisa seperti ini. Berarti di situ ada F min Fk sama dengan M kali A. Ya kan? Gaya geseknya berapa? Kita masukkan F-nya dulu. F-nya di situ ketemu 25 min Fk. Sama dengan M-nya adalah 10 kali A yang dicari. Oh, sorry. Oh iya, untuk menjawab B ini kita nggak bisa. Kita harus menjawab yang C dulu sepertinya ya. Oke, untuk menjawab yang B, gaya gesek antara benda dan lantai. Saya tulis di sini ya, B-nya. Gaya gesek antara benda dan lantai berarti di sini adalah Fk ya. Gaya geseknya berapa? Gaya gesek kinetis tepatnya, karena benda ini sudah bergerak. Nah, kita bisa memasukkan pakai rumus saja nih. Fk itu sama dengan mu k dikalikan N. Mu k-nya berapa? Koefisien gesek oh iya, salah. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Oke, yang B. Pertanyaannya adalah gaya gesek antara benda dan lantai. Ya, yang B adalah pertanyaan yang B, gaya gesek antara benda dan lantai. Nah, gaya gesek benda dan lantai ini gaya gesek apa? Statis apa kinetis? Kita kan belum tahu. Ya, dia sudah bergerak, apakah masih diam? Caranya ya kita cek dulu kayak tadi.
benda itu bergerak atau diam, berarti kita membandingkan Fs max dengan F-nya. Kita cari dulu di sini Fs max-nya. Fs max itu berarti mu s dikalikan n ya. Mu s-nya berapa di sini? 0,2 kali n-nya ketemu 100 Newton, berarti 20 Newton. Nah, kita bandingkan. F-nya di sini 25 Newton. Jadi F-nya adalah 25 Newton. Nah, F-nya itu lebih besar daripada Fs max yang hanya 20 Newton. Maka bisa disimpulkan bahwa benda ini dalam kondisi apa? Bergerak. Maka gaya gesek yang berlaku di sini gaya gesek apa? Kinetis. Gitu ya. Nah, bagaimana menjawab gaya gesek kinetis? Berarti yang B. Gaya gesek kinetis FK ini bisa kita langsung masukkan melalui rumusnya. Mu K sudah diketahui, N-nya juga sudah dicari. Mu K-nya berapa? Mu K-nya kan ini, yaitu 0,1. Berarti 0,1 kali N-nya adalah 100. Berarti hasilnya adalah 10 berapa? Newton. Gitu ya. Untuk yang C, percepatan. Berarti kita menggunakan hukum Newton yang kedua. Berarti sigma F pada semu X ya maksudnya ya. M kali A. Gaya pada semu X berarti ada F minus FK sama dengan M kali A. Ini ya. F-nya kita masukkan 25 minus FK-nya sudah dicari itu ketemu 10. Masanya 10 kg kali A. Ya kan? Berarti di sini ada 15 sama dengan 10 kali A. Maka percepatan ketemu 15 dibagi 10. 3/2 atau 1,5 meter per sekon kuadrat. Seperti itu anak-anak.